Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jamila dengan NIM 24010078 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dari IKIP Siliwangi. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menyampaikan gambaran mengenai kondisi masyarakat di lingkungan kita, khususnya tentang partisipasi warga dalam kegiatan sosial, pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam membangun masyarakat yang harmonis, peduli, dan aktif berpartisipasi. Saya akan memaparkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan terhadap warga dan pihak berwenang di lingkungan sekitar, guna memberikan gambaran nyata tentang dinamika sosial dan kebangsaan yang ada. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Acep Haryudin MPD. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Memperkenalkan diri secara singkat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rea Septian, saya berumur 22 tahun. Saya anggota Karang Taruna di lingkungan ini dan saya juga berkuliah di jurusan manajemen bisnis serta saya juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Pandangan kakak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini. Menurut saya masyarakat di sini cukup baik meskipun ada beberapa yang kurang peduli dan cenderung individualis serta ada banyak anak muda yang lebih asyik bermain gadget dan kurang peduli dalam kegiatan lingkungan sekitar. Kakak warga di sini cukup aktif tidak dalam mengikuti kegiatan sosial seperti pemilu atau bermusyawarah warga? Cukup banyak mengikuti, terutama pemilu, tapi dalam musyawarah RT atau kegiatan desa, partisipasi dari para warga sangat kurang karena mereka merasa tidak tertarik atau merasa tidak perlu. Apa masalah terbesar yang menurut kakak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga toleransi dan seringnya warga percaya hoaks yang ada di media sosial sehingga menimbulkan salah paham dan ketegangan. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisakah kakak memberikan contohnya? Sebagian paham, misalnya mereka harus tahu membayar iuran RT dan mengikuti aturan di lingkungan, tapi banyak yang cuek dan tidak merasa wajib ikut serta dalam menjaga kebersihan atau rendah. Menurut kakak, apa dampak dari masalah tersebut bagi kehidupan sehari-hari? Dampaknya, kehidupan menjadi kurang harmonis dan tidak kondusif, banyak warga yang kurang peduli, sehingga isu-isu penting tidak dapat diselesaikan secara bersama. Bagaimana respon warga dan pihak berwenang tentang masalah tersebut? Warga cenderung pasif, ada yang berharap pihak berwenang bergerak sendiri, pihak berwenang pun kadang hanya memberikan sosialisasi dalam memberikan kerja nyata yang efektif. Menurut kakak, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Perlu dibuat program yang melibatkan warga secara aktif, serta perhatian pengelolaan lingkungan, dan sosialisasi manfaat nilai-nilai kewarganegaraan yang menarik bagi para masyarakat. Sudah ada program atau kegiatan di masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Ada beberapa kegiatan seperti pelatihan bahaya hoaks serta bakti sosial, tapi jumlah anggota cukup sedikit dan tidak berkelanjutan sehingga belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Apa harapan kakak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Saya berharap generasi muda lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak hanya sibuk dengan media sosial, tapi memberikan kerja aktif nyata untuk membangun lingkungan masyarakat yang lebih baik. Baik, terima kasih kakak atas waktunya. Memperkenalkan diri secara singkat. Boleh. Saya Dewi dari RT 01, sudah tinggal di sekitar sini sudah 10 tahun. Saya bekerja sebagai guru SD di sekolah dasar dekat sini dan aktif dalam kegiatan lingkungan dan sosial lingkungan. Gimana pandangan ibu tentang masyarakat di lingkungan ini? Menurut saya, kondisi masyarakat cukup baik. Warga saling mengenal dan saling membantu, namun masih ada juga yang kurang peduli, kurang aktif dalam kegiatan bersama. Menurut ibu, warga di sini cukup aktif dalam bersosialisasi seperti pemilu atau bermusyawarah gitu. Sebagian besar warga mengikuti pemilu,
tapi partisipasi dalam musyawarah atau kegiatan RT lainnya masih kurang banyak. Menurut Ibu, dampak masalahnya apa Bu ke kehidupan sehari-hari? Akibatnya, lingkungan jadi kurang aman dan kurang tertib, banyak yang tidak peduli, sehingga kerjasama untuk membangun lingkungan menjadi sulit. Bu, apakah warga di sini sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Sebagian sudah paham, seperti untuk mengurus KTP dan BPJS sendiri, tapi kewajibannya seperti ikut kerja bakti dan menjaga kebersihan masih banyak yang tidak tahu atau tidak mau menjalankan. Nggak mau membantu ya Bu. Bagaimana Bu respon warga dan pemerintah terhadap masalah ini Bu? Pihak berwenang kadang kurang maksimal dan warga pun kurang peduli, sehingga masalah ini terus berlanjut. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda? Saya berharap generasi muda bisa lebih sadar dan aktif dalam membangun lingkungan dan negaranya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara, kita bisa melihat bahwa meskipun masyarakat di lingkungan ini umumnya sudah cukup memahami hak dan kewajibannya, yaitu saling membantu, namun sayangnya masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan musyawarah masih tergolong rendah, dan banyak masalah yang muncul seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga toleransi, menyebarkan informasi hoaks, serta sikap apatisme di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha bersama untuk menghidupkan kembali program-program yang mengajak warga lebih aktif berpartisipasi, agar rasa kebersamaan dan gotong royong bisa kembali kuat. Hal ini penting demi membangun karakter kewarganegaraan yang baik dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis serta peduli satu sama lain. Nah, dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan pihak berwenang, diharapkan generasi muda maupun seluruh warga bisa berperan lebih aktif dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadaban.